Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Agustini dari Akuntansi A Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai program audit laporan keuangan PT Color Park Indonesia dan entitas anak per 31 Desember 2019. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama di sini saya akan membahas yang pertama itu ada pendahuluan tentang latar belakang KAP, latar belakang perusahaan, dan tinjauan pustaka. Yang kedua itu ada pembahasan mengenai prosedur dan program audit perusahaan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan pertama itu ada latar belakang KAP, Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Sejarah KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja merupakan salah satu kantor akuntan publik terdepan dan terbesar di Indonesia dengan afiliasi Ernst Young atau EY yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 besar firma jasa profesional di dunia, The Big Four. Kualitas dan kompetensi KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja juga telah diakui secara global. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja senantiasa didukung oleh para partner dan staf ahli yang profesional dan berpengalaman terbaik di bidangnya. Profil KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja memiliki sumber daya gabungan lebih dari 2.000 profesional dan staf pendukung, dan memiliki kantor di 2 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja membagi stafnya ke dalam beberapa divisi berdasarkan industri. Dengan demikian, staf KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja memiliki keahlian secara spesifik. Untuk lokasi KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja berlokasi di Indonesia di Stock Exchange Building Tower 2, lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Jakarta Pusat. Jumlah partner dan cabang KAP. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja memiliki 2 cabang kantor yang berada di Jakarta dan Surabaya. Memiliki beberapa partner dan auditor antara lain yaitu, yang pertama itu ada Hari Purwantono sebagai pimpinan KAP dan partner, ada Deden Riyadi sebagai partner, Yuki Wibisono dan Budi Hartono sebagai auditor. Dan juga KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja memiliki 2.000 profesional dan staf pendukung yang ada di Jakarta dan Surabaya. Sini kita masuk untuk latar belakang perusahaan. Latar belakang PT Color Park Indonesia dan entitas anak. Sejarah PT Color Park Indonesia dan entitas anak. Di PT Color Park Indonesia Tbk, perusahaan didirikan di Republik Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau PMA berdasarkan Akta Notaris Teguh Hartanto SH nomor 86 tanggal 15 September 1988. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Leolin Jayayanti SH. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan nomor AHU AH 0103030044 tanggal 19 Juli 2019. Untuk bidang usaha PT Color Park Indonesia dan entitas anak, yaitu perusahaan bergerak di bidang industri tinta cetak dan produk sejenis. Perusahaan dan entitas anak juga berusaha dalam bidang perdagangan dan plastik resin. Untuk lokasi PT Color Park Indonesia dan entitas anak ada di kantor pusat dan pabrik perusahaan berkedudukan di Jalan Industri 2, Blok F7, Pasir Jaya, Jatiwung, Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 1986. Ini untuk pemegang saham PT Color Park Indonesia dan entitas anak. Di sini ada nama pemegang saham yaitu dari Incolor International PT Ltd Singapura. Kemudian yang kedua ada Public Each Below 5% dan PT Bukit Jaya Semesta dan Chandra Natali Wijaja. Di sini tertera jumlah saham dan modal disetor atau persentasenya. Segini. Kemudian di sini ada Dewan Direksi PT Color Park Indonesia dan entitas anak. Di sini ada nama beserta jabatannya. Yang pertama itu sebagai Presiden Komisaris yaitu Winardi Pranatajaya. Kemudian ada J. Twijin dari Komisaris. Kemudian ada Johannes Susilo sebagai Komisaris Independen. Ada Santoso Jenmi sebagai Presiden Direktur. Haris Pranatajaya sebagai Direktur, ada Ricky Edward Sondak Direktur, Antoni Gunawan sebagai Direktur, Herlina Hatorangan sebagai Direktur, ada Ardini Barotorini sebagai Komite Audit, dan terakhir ada Miket Tio sebagai Komite Audit. Di sini kita masuk yang ketiga yaitu tinjauan pustaka. Di sini pertama ada definisi auditing. Menurut Arens dan James 2004, pengertian auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi, dengan itu, auditing adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atas informasi mengenai kegiatan pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan kemudian penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Di sini ada bukti audit. Bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah sudah sesuai dengan kriteria tertentu informasi yang diaudit. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Di sini ada jenis bukti audit, ada 7. Yang pertama itu ada pengujian fisik, ada konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara dengan klien, perhitungan ulang, dan observasi. Di sini ada pengertian dari prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi untuk para auditor sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup dalam audit. Kemudian ada pengujian pengendalian, adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas, desain, dan atau operasi pengendalian inter. Pengujian substantif atas transaksi merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan atas saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Ada prosedur analitis, yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Yang terakhir itu ada pengujian substantif atas rincian saldo. Adalah pengujian terinci atas saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu ada pembahasan tentang prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergunaan. Yang kedua itu ada program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rincian saldo. Kita masuk yang pertama yaitu prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan. Di sini itu ada tujuan audit transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, defisiensi, dan pengujian substantif atau transaksi penjualan. Untuk tujuannya sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada penjualan yang dicatat adalah yang benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau keterjadian. Tujuan yang kedua itu adalah transaksi penjualan yang telah dicatat atau kelengkapan. Di sini pengendalian kuncinya yaitu dokumen barang di pranomori dan diperhitungkan setiap minggu, dan total kuantitas yang dikirim dibandingkan dengan kuantitas yang ditagih. Untuk pengajuan pengendalian, memeriksa urutan dokumen pengiriman, memeriksa file total kuantitas mencangkup tanda tangan petugas pengendalian data. Untuk defisiensinya sendiri tidak ada. Pengujian substantif atau transaksi penjualan menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Selanjutnya, tujuan audit transaksi yaitu ada penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih secara dicatat, serta dicatat dengan benar yaitu keakuratan. Selanjutnya, ada transaksi dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan diikhtisarkan dengan benar atau posting dan ikhtisar. Di sini, kemudian ada transaksi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Yang terakhir itu tujuannya ada transaksi dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Yang kedua itu ada prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Di sini untuk tujuan auditnya itu sama seperti yang tadi. Nah, untuk keterjadian ini, untuk pengendalian kuncinya itu, ada akuntan secara independen merekonsiliasi akun bank. Kedua, ada total penerimaan kas dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh komputer. Untuk pengujian pengendalian, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang kedua, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan pegawai pengendali data. Efisiensinya kosong. Untuk pengujian substantif atas transaksi, mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank, membuat bukti penerimaan kas. Yang kedua itu ada kelengkapan. Selanjutnya itu ada keakuratan. Untuk posting
dan ikhtisar. Ini pengendalian kuncinya juga sama, laporan dikirim ke pelanggan setiap bulan, komputer secara otomatis memposting transaksi ke file induk. File induk piutang usaha direkonsiliasi dengan buku besar dan umum setiap bulan. Di sini juga ada pengujian pengendalian, defisiensinya kosong, dan pengujian substantif atau transaksi penjualan. Di sini juga selanjutnya tanya ada klasifikasi dari penetapan waktu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang prosedur audit, pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penagihan penerimaan kas. Di sini ada tujuan audit saldo dan program audit untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha PT Kalarpak Indonesia Tbk dan entitas anak. Di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan prosedur audit. Pertama itu ada kecocokan. Kecocokan itu seperti memperoleh agen trial balance piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum, menggunakan perangkat lunak audit untuk penjumlahan dan menelusuri 10 akun dari neraca saldo ke akun pada file induk. Yang kedua ada eksistensi. Yang ketiga itu ada kelengkapan, yaitu menelusuri 5 akun dari file induk piutang usaha ke agen trial balance. Yang keempat ada keakuratan, yaitu selanjutnya itu ada klasifikasi. Selanjutnya itu ada pisah batas. Kemudian di sini ada nilai realisasi. Yang terakhir itu ada hak. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas PT Kalarpak Indonesia Tbk dan entitas anak. Yaitu yang pertama itu ada umum, yang pertama mereview jurnal dan file induk untuk melihat transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua menggunakan perangkat lunak audit untuk memfoot dan meng-crossfoot jurnal penjualan serta penerimaan kas dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang ketiga mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang keempat mengamati apakah kas di pre-listing dan keberadaan kas yang belum dicatat. Yang kelima, mengamati apakah endorsement yang terbatas digunakan pada penerimaan kas. Yang keenam, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Yang ketujuh, mengamati apakah akuntan membandingkan total file induk dengan akun buku besar. Yang ke-8, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan pegawai pengendali data. Yang terakhir, memeriksa daftar harga yang disetujui di file untuk persediaan untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang sesuai. Selanjutnya, di sini ada pengiriman barang, yaitu memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang kedua, menelusuri dokumen pengiriman tertentu ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Di sini ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan dan catatan. Yang pertama itu ada memeriksa urutan faktur penjualan dalam jurnal penjualan. Yang kedua ada menelusuri nomor faktur penjualan tertentu dari jurnal penjualan ke beberapa file, yaitu ada A, B, C, D, E, dan F, A, B, C, D, F, G, H, I, J. Di sini ada beberapa file-file yang harus ditelusuri untuk nomor faktur penjualan. Kemudian di sini ada pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan. Di sini ada poin 1 sampai 7. Selanjutnya yang kedua ini ada program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penerimaan kas PT Kalarpak Indonesia Tbk dan entitas anak. Yang pertama itu ada memperoleh agen trial balance piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum. Kedua, menggunakan perangkat lunak audit untuk meng-foot dan meng-cross-foot agen trial balance. Yang ketiga, ada mereview agen trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Yang keempat, menghitung prosedur analitis yang ditujukan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan, tidak dimasukkan dan tidak lanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Yang kelima, mereview piutang yang tercantum pada agen trial balance menyangkut wesel tagih dan piutang dengan pihak terkait. Dan terakhir itu ada bab 3 kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja melaksanakan prosedur audit berdasarkan standar pada SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik dan KAM atau KPMG Audit Manual. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja dimulai dari memahami proses bisnis penjualan, penerimaan kas, persediaan, serta pergudangan yang ada di PT Kalarpak Indonesia Tbk dan entitas anak. Yang selanjutnya, auditor menerapkan pertama prosedur, audit pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan, penerimaan kas, prosedur audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penagihan, dan program audit pengujian substantif atas rincian saldo untuk penjualan dan penagihan, dan program audit untuk pengujian, pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian substantif atas rincian saldo yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT Kalarpak Indonesia Tbk dan entitas anak. Menurut opini di atas, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi PT Kalarpak Indonesia Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tersebut sesuai dengan standar keuangan di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.